Selamat pagi, hari ini kita akan lanjut untuk bahas dari 9 kunci sukses, yaitu langkah yang keempat, yaitu apa? Jalani prosesnya. Nah, sama seperti apa? Kalau kita sekarang pergi ya dari Surabaya, kita mau ke Jakarta. Kadang di awal kita pasti bingung, jalannya lewat mana sih? Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Meskipun kita kondisi bingung seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus jalan. Kita coba untuk jalan. Dengan cara apa? Kita bertanya. Kenapa? Karena ini perjalanannya sebenarnya sama. Orang-orang yang berhasil di luar sana, baik mereka atlet, pengusaha, maupun artis atau apapun ya, profesi-profesi yang mereka berhasil hari ini, mereka awalnya juga mulainya dari apa? Dari tidak tahu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menjalani prosesnya. Ya, ada satu yang waktu itu saya sempat baca kisahnya, dia memulai sebagai artis. Awalnya jadi apa? Cuman dia hanya bagian bawakan make upnya artis itu, bawakan tas, sampai akhirnya suatu hari dia dapat peluang itu untuk apa? Untuk dia bisa jadi salah seorang artis karena dibutuhkan artis tambahan waktu itu. Nah, ini pun sama. Kita untuk melewati prosesnya, kita harus pernah merasakan dulu, ya, supaya apa? Nanti pada waktu kita punya rekan kerja, kita bisa apa? Bisa membantu mereka juga melewati prosesnya. Oke, nah caranya gimana? Kalau di bisnis jadi ini, prosesnya yang pertama adalah apa? Anda harus melakukan yang namanya 3M. Ya, membaca buku, menghadiri pertemuan, ya, dan juga apa? Mendengarkan CD, DVD. Ya, ini harus suatu proses pembelajaran yang harus Anda lewati juga. Untuk apa? Supaya Anda tahu pengetahuannya. Ya, kemudian apa? Anda harus mau yang kedua adalah apa? Melakukan memang apa yang harus dilakukan. Ya. Seperti kayak atlet orang-orang yang sukses tadi yang saya bahas. Pengusaha, orang-orang yang berhasil, atlet, mereka juga melakukan hal yang sama. Ya, kayak Michael Jordan, Lionel Messi, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka berlatih. Mereka melakukan sampai akhirnya itu akan jadi kebiasaan mereka. Nah, di bisnis ini pun sama, kita harus melakukan juga. Oke, nah yang sering kali kadang-kadang proses ini bisa kita jalani. Kita pengen cepat atau lambat itu semuanya tergantung kita. Nah, kalau kita kepengen cepat, caranya gimana? Sudah, hadapi aja. Sama kayak tadi berangkat dari Surabaya ke Jakarta itu tadi. Ada mungkin Anda harus melewati jalan biasa. Lampu merah, ada mungkin ada speed trap ya, ada jalan tol. Loh, kalau ada jalan tol gimana? Berarti Anda harus bayar, mengeluarkan biaya untuk bisa sampai ke tujuan Anda. Nah, itu pun sama yang harus Anda lakukan. Anda harus jalani prosesnya. Oke, kemudian Yang ketiga, Anda harus melakukan yang namanya konsultasi. Yaitu gampangnya gini. Orang-orang berhasil ya, itu mereka pasti meninggalkan jejaknya. Nah, kalau kita mau belajar apapun ya, Anda kalau ingin belajar di bidang apapun, Anda harus cari orang yang berhasil di bidang tersebut. Anda nggak bisa Anda cari misalnya, saya pengen belajar gimana caranya masak yang enak gitu ya, jadi koki yang hebat. Tapi Anda tanya sama montir, sudah pasti kalau mau dibilang nggak nyambung. Ya, ini Anda kalau pengen berhasil di suatu profesi, Anda harus tanya. Nah, kalau di HDI gimana? Berarti Anda harus konsultasi pada upline Anda yang qualified. Kunci yang kelima, kalau ada hal buruk yang terjadi, pasti ada hal yang luar biasa di balik itu. Nah, ini saya pernah mengalami beberapa kali, terutama pada waktu saya awal aktif di HD. Ada salah satu rekan kerja saya yang mulai aktif, dan dia waktu itu sempat, ini janji untuk ketemu dengan prospeknya. Dia ngajak ketemuan, ternyata pada waktu sampai di kantor, hujan deras. Dan dia waktu itu sempat telepon ke prospeknya bahwa di rumah prospek ini bukan hanya hujan deras, tapi banjir sudah. Nah, lalu terus dia nanya, nggak apa-apa kalau mau jadi kesini nggak apa-apa. Nah, malah rekan kerja saya yang waktu itu sempat ngomong, kok dibatalin aja gimana? Loh, kenapa? Di rumahnya hujan bahkan banjir. Nah, akhirnya saya gini, nggak apa-apa, orangnya sendiri sudah ditanya belum? Orangnya mau ditemui. Dia bilang nggak apa-apa sih kok. Oke, kalau gitu, ayo kita besok kita langsung setelah ini kita langsung berangkat ke sana. Nah, memang pada waktu saya berangkat ke sana, ya,
Saya di perjalanan saya sudah ngelihat, wih jalannya banyak yang banjir sudah. Dan begitu sampai di depan rumahnya bener. Akhirnya apa? Ya di mobil, saya begitu turun mobil, airnya sudah sampai di betis. Dan saya waktu itu apa? Ya sudah, saya datang ke rumah ibu itu, ya sepatu, kaos kaki saya lepas semua, celana saya gulung, ya saya turun, saya masuk ke rumahnya. Dan saya waktu itu apa? Ya saya tanya, Bu, ada apa yang bisa saya bantu? Mungkin perlu saya bantu untuk nguras dulu, karena kasihan ya rumahnya banjir. Nah, pada waktu itu apa? Saya coba tawarkan, ibunya bilang, oh sudah, nggak usah Pak, percuma, saya sudah nyoba tadi. Kenapa? Rumahnya ini lebih rendah dari jalan. Jadi begitu air dilempar keluar, airnya masuk lagi. Ya, akhirnya dia ngomong, sudah, nggak usah, dia bilang. Gimana Pak? Ada apa ya? Hal apa yang pengen Bapak ini kok kelihatannya penting sekali? Saya waktu itu langsung ngomong, saya ceritakan, Bu, kita ada info mengenai kesehatan. Singkat cerita, saya jelaskan mengenai HD, dan dari situ akhirnya apa? Di akhir ibunya closing. Ya, dia beli paket, 1 paket isi starter. Dari situ saya gini, wah luar biasa ya. Nah, dari sini, dari kunci nomor 5 ini, kalau ada hal yang buruk yang terjadi, pasti ada hal yang luar biasa di baliknya. Tapi seringkali kita sebagai manusia berpikirnya apa? Oh banjir, ya udahlah, saya nggak usah ketemuan, saya batalin saja. Nah, ini yang sering kali terjadi. Ya, ini Anda harus hati-hati. Ingat baik-baik, ada hal yang luar biasa, ya, kalau ada hal buruk yang terjadi. Contoh lain apa? Misalnya gini, ada ban gitu ya. Kadang-kadang kita naik motor, ban kita bocor. Sering kali pada waktu kita kena ban bocor, banyak orang tuh ngomongnya gini, aduh, ya, bahasa Surabayanya kalau di Surabaya keluar, jajan di Pincuk dan lain-lain ya, itu keluar semua. Nah, padahal apa? Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Kalau ada hal buruk, ya pasti ada hal yang luar biasa di baliknya. Mungkin apa? Tuhan pengen menyelamatkan kita. Kalau seandainya kita melanjutkan perjalanan, mungkin bisa jadi apa? Di depan mungkin ada kecelakaan. Ya, nah kita harus tahu, ingat baik-baik. Kalau ada hal buruk yang terjadi, pasti ada hal yang luar biasa di baliknya. Kunci sukses yang keenam, yaitu adalah apa? Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rekan-rekan, pada waktu saya dulu SMP, saya sempat minta ke orang tua saya. Saya minta, karena apa? Saya ngelihat beberapa teman saya sudah dibelikan motor oleh orang tuanya. So, waktu itu sempat ngomong kayak saya, Pak, boleh nggak belikan saya motor? Pada waktu saya ngomong itu, papa saya cuma ngomong apa? Enggak. Sebelum kamu cukup umur untuk memiliki SIM, kamu tidak akan dibelikan motor. Saya sempat waktu awal tuh jengkel. Kenapa sih kok seperti itu? Oh, teman-teman saya itu loh nggak apa-apa. Saya sempat datangi papa saya tanya, Pak, kenapa sih kok saya nggak boleh? Itu loh teman-teman saya nggak apa-apa. Papa saya cuma bilang apa? Karena papa saya tidak ingin sesuatu terjadi. Misalnya apa? Kalau nanti karena belum cukup umur, kita sampai di jalan, kita kecelakaan, ada apa-apa, nanti akan merugikan banyak orang juga. Pada waktu papa saya ngomong seperti itu, saya baru gini, oh iya ya. Sama seperti Tuhan, rekan-rekan. Tuhan pasti akan memberikan rencana yang terbaik untuk hidup kita. Ya, seperti apa kalau di HD ini? Contoh, Anda presentasi orang. Oke, nah ternyata apa? Orangnya belum mau gabung. Nah, kadang karena kita jengkel, kita gini, oh berarti bukan ini bukan jodoh saya, bukan jalan saya di HDI. Ya, padahal apa? Anda bisa belajar hal lain dari sana. Kalau Anda mau belajar, ada hal yang mungkin bisa Anda pelajari. Salah satunya apa? Anda harus tahu bahwa apa mungkin. Nih, mungkin Tuhan kepingin ya Anda bisa belajar, punya pengetahuan ya dan kemampuan yang lebih baik mengenai bagaimana cara menjelaskan HD. Dan juga apalagi mungkin Tuhan kepingin Anda belajar mengenai apa? Kesabaran, keuletan pada waktu mungkin kita membina hubungan dengan orang itu sampai kita bisa membuat orang itu aktif. Itu hal-hal yang dibutuhkan untuk orang-orang berhasil. Rekan-rekan, ingat baik-baik ya, pada waktu Anda menjalankan bisnis HDI ini, rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk Anda. Oke, sukses selalu untuk Anda dan selamat pagi.